Sudah? Sudah cukup? 10 detik? Baik. Cukup. 10 detik. Udah lama-lama. Saya pengen Anda, kamu ceritakan apa yang ada dalam gambar itu. Yang keras. Ya. Ya, boleh? Lanjut. Yang kau lihat apa di situ? Kau ngomong saja, nggak usah aku tanya. Ya. Rumput hijau, ya. Jalanan. Cukup, baik ya. Saya minta, yuk ceritakan apa yang ada dalam gambar. Sesuai dengan apa yang kamu lihat. Jalanannya bersih, ya. Terus ada yang listrik. Iya betul. Daun-daun yang di pohonnya pada berhamburan. Ya. Di ujung sananya juga ada pohon-pohon sama rumput. Oke, itu. Baik. Apakah kalian yang tidak saya kasih ini sepakat dengan apa yang disampaikan? Sepakat. Ada yang mau menambahkan? Mungkin ada pandangan mata kalian yang berbeda. Apa saya dengar? Apa? Langitnya cerah. Langitnya cerah. Oke, ada lagi menambahkan? Hah? Yuk pengen ngomong, kayaknya pengen terkenal juga kan masuk channel saya. Nah, ada. Pemandangannya indah. Ya, ngomong. Ya, pemandangannya indah, lapangannya juga hijau bersih. Iya, lapangannya hijau bersih. Kayak gitu. Itu ada kijangnya nggak di situ? Nggak ada. Kerbau nggak ada. Nah, ada deh. Catat ya. Kalau nulis puisi berdasarkan objek, kalian bisa mikir pusing-pusing. Tulis yang ada di dalam objek foto. Paham ya? U8000 mestinya U sudah punya 100 minimal puisi. 8.000 foto satu pun nggak ada puisinya. Nih saya ajarin ya. You lihat di sini apa yang Anda rasakan dari gambar di atas. Apakah Anda pernah berkunjung pada sebuah tempat yang sepi? Pernah. Minimal datang ke kuburan. Minimal kan nggak ada konser di kuburan, ya kan? Atau merenung malam hari lah ya. Kalau kuburan agak ekstrim gitu kan? Agak ekstrim kalau kuburan. Minimal merenung malam hari, ya. Kemudian pohon yang ranggas dan daun yang gugur. Mari kita menulis puisi tentang gambar di atas. Mulailah menulis dengan sesuatu yang objektif. Objektif itu apa? Sesuai dengan foto. Itu usah pikir pusing-pusing, ya. Yang objektif yang ada pada objek gambar tersebut. Lanjut nih gambarnya nih. Tuh. Di sebuah taman dengan ribuan daun gugur. Saya tanya, banyak nggak yang daun yang gugur tadi? Banyak. Nggak usah berpura-pura. Langsung nulis pada objeknya saja. Di sebuah taman dengan ribuan daun yang gugur. Oke? Nah, lihat. Tak ada bunga, tak ada wanginya. Di sana ada bunga nggak? Tidak ada. Berarti gambar itu tidak berbohong kan? Yang kedua, hanya sepi dan jalanan lurus. Tadi kamu jalanannya lurus apa enggak? Tadi lurus nggak jalanan yang tadi? Lurus, nggak bengkok-bengkok. Nggak ada Valentina Rossi-nya gitu, itu nggak ada. Nggak ada. Lihat, hanya sepi dan jalanan lurus. Sepi menghinggapi perasaan yang dicekam kesunyian. Ya kan? Karena di sana tidak ada orang ngobrol. Tidak ada anak yang ngajar layangan di sana. Oke? Kita berdasarkan objek gambar. Ini asli, real kawan-kawan. Kalau pemula boleh dipakai. Jatuh dari tangkainya, melepas kehidupan. Karena daun tadi yang gugur. Ya. Bersujud pada gembur tanah. Tetap jangankan daun, jangankan pohon, jangankan gedung. Manusia tetap bersujud pada tanah. Ya. Dan beristirahat melepas nyanyian angin yang setiap hari menegurnya. Kenapa daun itu gugur? Pasti ditegur angin. Enggak dirog-rog sama kamu, enggak. Karena fotonya enggak ada wajah kamu di situ. Enggak ada kamu gegayotan. Apa gegayotan tuh? Naik-naik pohon. Pasti jatuh karena dibelai angin. Ini real. Enggak usah pusing kalian bikin puisi. Nih ilmunya. Ya.
di taman ini ingin kulepas segala kesuh keras dan pasrah, mengikuti arah angin dan daun gugur yang dingin, sedingin ayat-ayatmu di bibirku. Tepuk tangan yang meriah. Kalau kamu fotonya laki-laki ganteng, mestinya keluar puisi tentang laki-laki itu. Mestinya kau adalah Arjuna kehidupan. Di rambutmu seolah matahari tumbuh. Coba. Maksudnya tumbuh apa? Tumbuh kutu. Bercanda itu. Kan saya juri stand up comedy. Jadi saya itu sebenarnya kayaknya banyak itunya, banyak talentanya saya. Ya, banyak talenta aja. Puisi kan serius, dibuat jadi humor. Di rambutmu matahari tumbuh. Tumbuh apa Pak? Tumbuh jadi kutu bisa. Lanjut orang ini. Lanjut ini. Ini serius ini ya. Mantap ini ya. Lanjut Nah, lanjut udah dibahas. Kira-kira kalau ini bisa nggak dibikin puisi? Bisa ya. Awas tuh ya. Harus bisa ya. Lanjut ini bisa nggak dibikin puisi? Kalau ini lanjut ini gimana? Bisa? Lanjut ini gimana? Lanjut. Maaf yang tadi ya. Adik-adik, kalau anak ini dibikin puisi, ini sebenarnya anak ini terlalu cantik sebenarnya. Penderitaannya nggak muncul. Bagaimana kalau yang di sini itu adalah anak-anak kecil yang ada di lampu merah Ciceri, yang badannya penuh dengan cat silver. Manusia silver, tahu kan? Itu lebih menderita itu daripada ini. Artinya, kalau kita bikin puisi, lebih dahsyatan anak-anak silver ketimbang yang ini. Ini mah anak orang kaya. Lihat aja, rambutnya dikepang, pegang daun, ya kan? Nggak ada penderitaan di situ. Lebih ngeri lagi kalau yang ditampilkan adalah anak-anak Gaza, Palestina. Itu lebih dahsyat lagi. Kalau kalian tidak bisa menulis puisi dari objek, terbuat dari apa hati kalian? Sudah 3 metode saya berikan kepada Anda. Ya kan? Mau tayang kepalanya pecah di sini. Jangan-jangan bukan nulis puisi, merem semuanya matanya begini semua. Lanjut. Nah, ini ada sebuah bulan di tengah lapang. Contoh berikutnya, mari kita menulis puisi melalui gambar di bawah ini. Saya minta, yuk maju ke depan, bacakan puisinya. Ada puisinya. Berani. Munculkan. Yuk, sini. Latihan. Kalau saya maju ke depan terus, harus melatih anak-anak juga berani maju ke depan. Agak nyerong aja, biar wajahnya kelihatan. Yang bagus suaranya. Ya, silakan. Bulan di tengah lapang. Bulan di tengah lapang memandang kamu dengan bentuk bulan seperti lampu neon depan rumah. Sinarnya menyibak keseluruhan. Setiap malam purnama, anak-anak bermain bola dengan bermandi cahaya, dengan pohonan riang gembira karena angin berbisik mesra. Entah setelah aku dewasa, aku ingin datang lagi di tengah lapang ketika purnama dan bulan berpeluk mesra, dan aku ingin mencatat namanya. Iya, tepuk tangan. Bagus baca puisinya ya. Bagus sekali. Sayang kita bukan praktek baca puisi, praktek nulis puisi. Ini berdasarkan bulan purnama di tengah lapang. Ini puisinya, adik-adik. Kalau adik-adik ini kirim, usia adik-adik pasti dimuat. Pasti dimuat. Kirim ke majalah Kandaga, kirim ke kurungbuka.com, kirim ke rumahdunia.com. Itu ada honor-honor nulis puisi. Ini bisa dimuat adik-adik. Ya, lanjut Bisa juga kita menulis puisi lewat gambar berikut ini. Lanjut Ini juga kita bisa. Lanjut Ini juga kita bisa. Lanjut Nah, cukup. Stop dulu. 10 detik tolong Anda pahami gambar ini. 10 detik.
Oke guys ya, kita hari ini sedang isi materi di SMAN 1 Petir, praktek penulisan puisi. Nanti bisa ditonton di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. 10 detik. Ya. Cukup. Dek, cukup. Ya cukup ya. Ade jelaskan apa yang ada di dalam gambar itu. Silahkan. Hujan turun, Ya, udaranya dingin, udaranya dingin. Apalagi? Lihat saja, ada apa di sana? Bebas. Hujan turun, udaranya dingin. Apalagi? Cukup. Hujan turun, udaranya dingin. Waduh, sedikit sekali. Baik, nggak apa-apa ya. Kita pindah ke sini dulu. Dek, tolong ditambahin. Jadi itu tuh kan malam, Ya. hujan, lampu yang menyoroti jalan-jalan, pejalan kaki yang sedang kehujanan menggunakan payung, dan pohon-pohon yang basah terkena hujan. Terus ada rumah-rumah. Ya. Saya mau tanya, itu yang payungan berdua tuh pacaran apa tidak itu? Kira-kira. Nggak apa-apa, kamu ngomong aja. Puisi itu harus multitafsir. Itu orang pulang kerja apa orang pacaran? Kalau dilihat kayak orang pacaran. Kayak orang Dirangkul gitu. Oh, ada dirangkul gitu. Mentang-mentang dirangkul, jangan-jangan dia mau jatuh kepleset, ya kan? Jadi adik-adik, walaupun gambar berbentuk gambar mati, kan gambar mati, tapi dia harus hidup dan berbicara, adik-adik. Kalau dalam bentuk puisi, tadi sudah lebih lengkap lagi ya. Ada hujan, ada lampu jalanan, ada pohon kedinginan, ada orang berpayung, mungkin ada yang pacaran atau apa di situ, jalanannya basah, ya aspalnya becek dan sebagainya, banyak ada di situ. Bagaimana kalau kita buat sebuah puisi? Munculkan Kak. 10 detik Anda baca puisinya. Baca. Hayati. Sesuaikan dengan gambar. Biar saya tidak disebut hoax. Menulis puisi berdasarkan gambar. Hayati adik-adik. Silakan dibaca yang serius. Fokus. Fokus kita. Ini berdasarkan objek gambar. Cukup. Saya minta, you maju ke depan. Baca. Maju. Ini juara bacanya. Oh bukan. Cipta. Oh mantap. Coba. Agak nyerong ya dek. Agak nyerong posisinya. Ke sini. Ah gitu ya. Biar kelihatan. Silakan. Hujan dalam malam. Hujan di tengah malam membuatku kedinginan. Apalagi ingat tentangmu. Lampu-lampu yang kemarin melukiskan keindahan. Rintiknya jatuh di tubuhku. Tubuh kita semua begitu dingin, sedingin wajahmu malam itu. Ya, hujan suatu malam menumbuhkan kerinduan tentang lampu jalanan, tentang pohon yang kedinginan, tentang jalan aspal yang mengantarkan para pejalan untuk pulang. Dengan payung hitammu, hujan telah menjelma sesuatu yang lain, dingin yang lain, juga perasaan yang lain. Tepuk tangan yang meriah. Habis baca puisinya ya. Adik-adik, bagaimana? Yakin bisa menulis dengan 8.000 foto? Satu foto, satu puisi. Ya, gampang kan? Gampang kan? A, naikkan lagi A, munculkan lagi gambar yang di atas. Naikkan lagi, yang tadi, yang gambar hujan. Ya, yang hujan. Nah, coba lihat adik-adik. Tidak ada satu gambar pun yang terlewat dari puisi yang tadi. Lampu-lampu jalanan, hujan membasahi tubuh, aspal, pohon, dan sebagainya. Nggak ada sesuatu pun yang terlewat. Itu dari satu
Kalau kamu 8.000 foto, berarti sudah ada mungkin 2.000 buku yang sudah kamu tulis. Tapi sayang, foto itu hanya diam di tempat, tidak bergerak. Muncul kan puisinya? Aku baca. Aku baca ya, dengarkan. Hujan dalam kenangan. Hujan di tengah malam membuatku kedinginan. Apalagi ingat tentangmu. Tentangmu itu waktu kita hujan-hujanan bersama itu, yang pakai payung. Contohnya ini Maya. Iya. Aku ingat tentang masa-masa itu. Ya saya juga dulu pernah kehujanan sama cewek, sebenarnya pernah juga. Tapi bukan dengan payung, daun pisang. Memori daun pisang. Iya, lebih so sweet. Kenapa lebih so sweet? Karena saya kebasahan. Dia yang nggak kebasahan. Daun pisang kan miring, kalau payung kan bundar. Ya. Apalagi ingat tentangmu. Lampu-lampu yang temaram melukiskan keindahan. Ada lampu nggak tadi? Ya kan? Lampu-lampu yang temaram melukiskan keindahan. Rintiknya jatuh di tubuhmu. Kehujanan kan orang-orangnya? Lihat. Tubuh kita semua begitu dingin. Sedingin wajahmu malam itu. Ya, hujan suatu malam menumbuhkan kerinduan. Tentang lampu jalanan, tentang pohon yang kedinginan, tentang jalan aspal yang setia mengantarkan para pejalan untuk pulang. Dengan payung hitammu. Ada yang tadi pakai payung? Nah, dengan payung hitammu, hujan telah menjelma sesuatu yang lain. Dingin yang lain. Juga perasaan yang lain. Tepuk tangan. Perasaan yang lain itu bisa dimaknai perasaan cinta. Yang tadinya tidak cinta, berhubung saya telah hujan-hujanan, nolongin kamu, pulang sekolah, saya pinjemin payung, kok dia itu orangnya baik banget gitu ya. Sampai saya dipinjemin payung, dijemput segala. Itu perasaan yang lain. Tapi mungkin perasaan yang lain itu maknanya benci deh. Maknanya benci. Kenapa? Ketika musim hujan, kenapa payung itu diberikan kepada si dia? Padahal dia menyatakan cintanya untuk saya. Nah, maka timbulnya benci. Jadi itu sebenarnya multitafsir. Oke? Gampang kan bikin puisi? Apalagi 8.000 foto. Ditambah kamu 5.000. Satu pun gak ada yang keluar puisinya. Kalau kamu berapa fotonya di HP kamu? 1.400. Yang 400 saja kamu jadi puisi. Kamu sudah bisa 5 buku puisi. Ya, gampang kan? Lanjut Cut ya. Terakhir, metode baru dalam penulisan puisi. Metode baru. Berarti pada metode lama ada. Metode lama suruh bikin saja. Tapi metodenya nggak diberikan. Lihat adik-adik, ini paling mudah. Dengan cara menyandingkan dua buah benda yang berbeda. Munculkan A. Nah, saya tanya sama kamu. Ada dua buah benda yang berbeda. Apa saja? Ada bunga sama sepatu. Bagus ya. Ada bunga, ada sepatu. Jadi kamu tinggal menyandingkan dua benda aja. Apa bentuknya? Bunga di ujung sepatu. Ya. Ada bunga di ujung sepatumu. Yang meninggalkan jejak kenangan. Lalu hilang di ujung jalan. Ada bunga di ujung sepatumu yang selalu datang mengantarkan rindu, tapi hilang ditelan debu. Mantap kan? Makanya puisi itu bisa mengurangi orang bunuh diri. Sebenarnya. Sekarang puisi nggak bisa diminati. Adik-adik, di Jepang orang mau jadi pejabat itu harus lulus sastra. Di Indonesia, korupsi, orang di penjara-penjara. Pejabat di Jepang, kalau dia lulus sastra, boleh dia menjabat. Kenapa? Harus memiliki budi pekerti luhur. Makanya kalau di Jepang, orang baru dituduh, dia mengundurkan diri dari jabatan. Di kita, korupsi, orang belum mundur dari jabatan. Makanya sangat tinggi. Jepang itu orang pengen jadi pejabat harus lulus sastranya.
Di kita mah parah. Di kita mah. Wis korupsi kan nyalon maning jadi DPR. Iya kan? Di Jepang itu baru diduga, baru dituduh. Dia malunya tinggi, mengundurkan diri jadi pejabat. Kalau di Jepang itu, misalkan terjadi rakyat Jepang makmur, tiba-tiba ada rakyatnya yang pada waktu itu tidak makan 1 hari, ramai di berita, itu pejabatnya mengundurkan diri. Jadi kita di sini orang banyak yang nggak makan, nggak mengundurkan diri. Itu fungsinya sastra. Dahsyat kawan-kawan. Nih ya, menggabungkan dua buah benda berbeda. Coba kita baca bareng-bareng, biar lebih meresap dalam hati. 1, 2, 3. Bunga di ujung sepatu. Jangan, aku dulu baca ya, biar kalian ada nada-nada baca puisi ya. Untuk lomba. Ada bunga di ujung sepatumu. Bareng? Yang meninggalkan jejak kenangan. Lalu hilang di ujung jalan. Ada bunga di ujung sepatumu. Yang selalu datang mengantarkan rindu. Tapi hilang ditelan debu. Dua buah benda yang berbeda. Munculkan lagi ya. Saya mau tanya. You jawab. Apa benda apa yang ada dimunculkan? Neng? Apa? Dekatkan mic-nya. Dekatkan mic-nya. Air hujan Dan duri. Oke. Hah? Pohon berduri. Oke ya. Baik. Hari cucuk apa sih? Duri. Oh, bahasa apa? Sunda. Cucuk. Oh, ada cucuk di matamu. Saya memunculkan dua buah benda yang berbeda. Apa itu? Ada hujan dan ada pohon berduri. Duri. Bagaimana kalau kita buat puisi? Ini hujan bagai duri. Ini hujan bagai duri ketika ingat tentangmu. Ketika basah kau peluk aku dalam rindu yang runcing. Rindu tapi runcing gitu loh. Gimana tuh membayangkannya ya? Rindu dalam runcing. Rindu yang kayak gimana maksudnya? Rindu yang hampir berpisah. Kita tahu ya, dalam rindu yang runcing dan perasaan yang kadang basah dan juga kering. Ketika hujan bagai duri, izinkan aku memilih jadi Pak, ini maknanya apa? Begitulah puisi. Dia harus multitafsir, adik-adik. Semakin multitafsir, puisi itu semakin hebat. Tapi puisi yang mudah ditebak, mudah dipahami, itu biasanya kurang diminati. Lanjut. Ini juga bisa dibikin puisi. Lanjut. Ini juga bisa dibikin puisi. Lanjut. Ini juga bisa dibikin puisi. Lanjut. Selamat mencoba. Tepuk tangan yang meriah. Ketika selamat mencoba, saya tampilkan sebuah gambar. Ini adalah Bandara Changi International Airport. Ini Bandara Changi di Singapura. Suatu saat nanti saya doakan kawan-kawan bisa jalan-jalan. Sekarang praktik menulis puisi. Kalian boleh pakai metode yang mana saja, baik copy the master, baik sumbang kata, baik berdasarkan objek foto maupun menyandingkan dua buah benda yang berbeda. Atau mau menggunakan foto yang ada di dalam HP. Boleh. Waktu kita tunggu sekitar Jam berapa Bu Ayu? Bu Ayu sampai jam berapa? Sampai jam 11. Ada waktu setengah jam untuk evaluasi ya. Baik. Kita tunggu sampai jam 11. Setengah jamnya waktu saya untuk merevisi kekurangan-kekurangan yang Anda tulis. Oke? Siap?
Baik, demikian dulu dan kita kembalikan kepada kakak moderator. Silakan. Ya, dua. Boleh. Ya. Gimana? Siap. Ya. Apa? Apa masih ada yang